Saya lihat memang Madura lebih agresif ya. Kalau dari pemain-pemain yang mereka punya gitu. Tapi di bawah Coach Doll ini yang Persija ini saya melihat di beberapa pertandingan. Oke. Tebak skor deh. Untuk Luis Milla di situ aja masalah komposisi pemain ya. Komposisi pemain gitu. Saya memang nggak bisa buka seluruhnya di sini ya. Cuman saya lebih ke bahwa ya ini sepak bola gitu. Jadi berganti pelatih, berganti pemain ini hal yang wajar. Harusnya saya bisa menutup karir itu dengan indah lah. Ya kalau dulu saya pernah dengar bahwa jangan ada intervensi terhadap pelatih dari manajemen. Tapi sekarang Bobotoh pun bisa intervensi. Oh, pengaruh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bibit dan sekarang kita menemukan kita sudah bertemu dengan tamu yang sangat istimewa. Di sini ada salah satu yang punya banyak cerita di klub Persib Bandung nih. Ada Kang Eka. Ya. Kang Eka Ramdhani akhirnya ya. Ini siapanya Kang Erwin Ramdhani? Nggak ada ya? Nggak. Damang. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya paling ngasuh anak-anak usia 15 di SSB Uni. Oke. Ngelatih? Ya. Ngelatih, tapi ada spesialisasi ngelatihnya di bagian apa? Nggak ada sih. Nggak ada, semuanya aja ya? Semua. Oke. Untuk SSB yang dipegang sekarang, itu sudah menghasilkan bibit-bibit baru atau bagaimana, Kang? Ya, alhamdulillah kemarin ada yang mulai main di Elite Pro. Usia 16, 4 pemain. Karena memang saya juga baru mungkin 2-3 tahun lah di Uni. Oke. 2-3 tahun terakhir berarti ya? Akang teh berarti terakhir merumput tuh tahun berapa, Kang? 2018. 2018, Ya. Habis itu langsung ambil lisensi? Atau ambil lisensi, terus ya di Uni. Di Uni. Uni ya berarti? Ya, Uni yang SSB Uni Bandung. sangat fenomenal dan terkenal, banyak mencetak pemain-pemain luar biasa ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Ada Kang Abo, ada Kang Atep ya? Ya. Siapa lagi Uni teh Febri? Ada Deddy Kusnandar, Febri, benar. Ya. Banyak yang dihasilkan dari Uni ya, dan semoga akan tetap menghasilkan bibit-bibit baru yang akan menjadi pemain sepak bola profesional di kedepannya. Ya. Oke, langsung aja nih, nonton nggak kemarin? Nonton di stadion, nonton di rumah? Di rumah. Bon Jovi. Saya mau highlight dari Kang Eka dulu gimana? Ya. Secara pertandingan full gimana? Ya, secara keseluruhan ya Persib memang kalau melihat head to head ya, Persib memang di atas Barito Putra gitu. Betul. Dan secara hasil juga kemarin memperlihatkan bahwa kualitas para pemain dan juga pelatih yang baru ini sudah mulai kelihatan gitu. Ini pertandingan ketiga ya? Ya, pertandingan ketiga dan masih terus Coach Luis Milla bisa memberikan 3 poin untuk Persib gitu. Dan semoga terus kesananya juga ya. Ya, betul. Kalau bisa jangan kasih kalah. Amin ya. Ya, amin. Oke, berarti kemarin tuh sudah di minggu ke-10 ya. Minggu ke-10 ya, melawan betul. Barito. Ya. Nah, di home dengan 5 gol. Betul. Padahal kalau misalnya kita ngelihat secara pertandingan kemarin aja ya, secara pas akurasinya aja sebenarnya nggak terlalu beda jauh nih. Ya. Cuma 83 banding 80 nih persennya. Cuma kalau misalnya ngelihat akhirnya di babak pertama aja dihajar golnya 4. Ya. Di babak keduanya memang sempat dibalas tuh 2 ya, di 5 menit pertama. Ya.
Cuma akhirnya dibalas lagi tuh sama si Raja Jaipong, Kang Hen. Cuma gimana tuh kalau misalnya ngelihat kerja sama antar tim pada saat mencetak 4 gol pertama itu, karena di gol pertama aja kan David da Silva itu dapat umpan tuh kan, dapat umpan. Terus kalau yang kedua Ciro tuh dari Rianto juga umpannya. Kalau yang pertama David da Silva tuh dapat umpan dari Hen. Hen. Nah, David da Silva tuh dapat umpan dari Hen. Ciro dapat umpan dari Irianto. Yang ketiga itu Ciro eksekusi itu langsung tuh. Yang keempat juga dari tendangan bebasnya Marklock, kena sundul Irianto, kena sundul sama Nicky Pers. Menang lagi tuh. Nah, yang terakhir Hen itu benar-benar yang sebenarnya Hen tuh di posisi yang antara harus ngoper lagi atau eksekusi langsung, dan dia ini memilih untuk eksekusi langsung di situ. Nah, akhirnya apa yang membedakan pola permainan tim Persib yang sekarang dengan beberapa minggu yang lalu sebelum ganti pelatih? Kalau saya sih melihat yang sekarang ini lebih cair ya. Artinya kalau dari formasi juga berbeda ya. Tapi cara main juga sekarang itu lebih sabar, terus lebih mengedepankan umpan-umpan pendek. Jadi ciri khas Persib yang dulu-dulu itu udah mulai kelihatan lagi gitu. Nah, ini mungkin yang membedakan coach yang sebelumnya sama yang sekarang gitu. Dan saya melihat di babak pertama itu kemarin itu para pemain Barito tidak diberikan keleluasaan untuk bisa menguasai bola selama mungkin gitu. Jadi ketika mereka membangun serangan, pemain-pemain Persib udah langsung pressing depan gitu. Jadi mereka tidak bisa mengembangkan permainan gitu. Jadi ini yang membedakan mungkin babak pertama dengan babak kedua gitu. Babak pertama kayaknya mainnya setengah ya semuanya. Babak pertama kayaknya main setengah lapangan aja karena gitu memang pressing high pressing Persib yang melakukan pressing di atas sehingga terlihat bahwa main hanya di setengah lapangan pertahanan Barito aja gitu. Sampai kiper Barito aja ganti ya di babak kedua ya. Oke, kalau misalnya sekarang dengan permainan yang sudah terlihat, kita kan melihat juga sekarang, kalau misalnya sekarang itu kita di minggu ini nih, di minggu ini kita agak merubah pemikiran kita yang awalnya PSM, Bali United, yang klub-klub yang hampir tidak terkalahkan, sekarang udah mulai, bukan udah mulai sih, di minggu ini ada yang draw, ada yang kalah. Betul. Nah, kita masih belum melihat di sini untuk sampai dengan syuting ini dilakukan, kita belum melihat pertandingan antara Persija lawan Madura. Nah, kira-kira untuk Persija lawan Madura sendiri dari Kang Eka akan seperti apa? Atmosfer permainannya? Ini kan pertandingan tim-tim papan atas ya. Keduanya saya pikir mereka hampir sama lah cara bermainnya dengan umpan-umpan pendek juga tuh. Terus juga berani untuk membangun serangan dari belakang, tidak direct striker bermainnya. Jadi ini akan seru lah, akan ketat juga permainan gitu. Oke. Tebak skor deh. Persija sama Madura nih. Mana dulu yang menang deh? Saya lihat memang Madura lebih agresif ya. Kalau dari pemain-pemain yang mereka punya gitu. Tapi di bawah Coach Dol ini yang Persija ini, saya melihat di beberapa pertandingan mereka sulit untuk ditembus pertahanannya. Ini saya pikir Madura juga akan membutuhkan tenaga ekstra untuk bisa ataupun strategi penyerangan yang ekstra gitu, karena sulit sekali lawan-lawan
yang menghadapi Persija ini bisa membobol gawang Persija. Dan di waktu yang sama juga Madura tetap butuh lini pertahanan yang sangat kuat. Iya, memang betul. dengan kerjasama antar Kremencik, Yusuf, ada kalau bisa semuanya dimasukin ya, Kremencik, Yusuf, ada juga Rico ya kan. Itu kayaknya kalau misalnya Maduranya tidak punya lini pertahanan yang kurang kuat dan hanya mengandalkan goalkeepernya juga itu berat. Iya, betul. Apalagi dengan kalau bisa saya bilang ini antara Eropa lawan Brazil. Ya, Latin ya. Ya, Latin nih. Ya, Eropa lawan Latin nih dari si pelatihnya pun kan dengan coach Fabio dan juga coach siapa namanya? Jakarta lupa. Dol, Coach Thomas Dol. Juga kayaknya ini bakal seru nih. Ya. Nah, kalau misalnya dari tadi belum dijawab, jadinya menang yang mana nih? Kalau lihat kekuatan terus juga cara mereka bermain, saya prediksi nih skornya imbang nih. Imbang. Ya. Imbang. Bisa mungkin 1-1 lah. 1-1. Ya. Oke. Karena kalau misalnya ngelihat dari lini terkuatnya Madura dulu deh. Di situ udah kita tahu ada Beto Gonçalves. Dan Jaja juga makin gacor tahun kedua kan. Ada juga Lulinya. Lulinya juga makin menurut performnya makin bagus. Kalau nggak salah Lulinya tuh best skornya di Madura kan. Lulinya tuh best skornya di Madura. Terus kita ngeliat ke Persija nih sekarang. Di Persija Andri Tani lah udah pasti jadi kapten gitu kan. Nggak mungkin nggak nih. Terus Kremencik juga udah makin gacor kan. Udah 2 sampai dengan 3 gol. Kalau nggak salah, terus masih ada Yusuf juga dan juga selalu ada umpan-umpan yang selalu akurat dari seorang Rico. Nah, itu sih kalau yang saya lihat dari kedua tim tersebut memang akhirnya akan panas ya. Karena jatuhnya Madura juga tetap mau mempertahankan dia punya posisi sekarang. Persija juga mau naik. Persija juga mau naik gitu kan. Oke. Nah, itu berarti imbang ya? Imbang. Kalau menurut saya Persija. Kalau saya Persija, soalnya di kandang Persija nih kalau saya. Di kandang Persija. Cuma nanti kita lihat aja untuk pertandingannya kayak gimana. Oke. Tadi yang Persib udah lawan Barito, sekarang Madura sama Persija udah. Nanti yang tanggal 2 Oktober menurut Kang bakal kayak gimana kan? Ya, ini seru ya. Kedua pelatih ini kan dari Eropa ya. Hanya saja mungkin kalau Thomas Doll dari awal dia bentuk tim ini, kalau Luis Milla ya hanya dari beberapa pertandingan ke belakang aja tuh. Jatuhnya datang nih, kimia udah ada nih gitu kan. Ya gitu, mungkin kesulitannya untuk Luis Milla di situ aja, masalah komposisi pemain ya, komposisi pemain gitu. Tapi apakah dari komposisi pemain Persib sekarang itu menurut Kang Eka sendiri masih ada yang kurang? Kalaupun ada yang kurang, dari lini mana? Ya sebenarnya sih kalau melihat komposisi pemain, saya pikir masih di atas tim-tim yang lain ya. Dengan di situ ada Ciro Alves, terus juga David da Silva, di tengah juga ada Klok. Terus di belakang juga Nick, sekarang ada Irianto juga gitu kan. Dan Daisuke itu, saya pikir kalau secara materi pemain tidak kalah dengan tim-tim yang lain. Hanya saja memang mungkin Luis Milla masih butuh waktu untuk bisa istilahnya ke formasi, ke performance terbaik yang diinginkan Luis Milla gitu. Oke, sekarang saya punya pertanyaan juga nih katanya. Luis Milla kan punya pengalaman sebelumnya memegang tim nasional Indonesia. Dan menurut Akang sendiri apakah yang akan menjadi perbedaan yang sangat terlihat ketika seorang coach Luis Milla itu megang di timnas dan beradaptasi untuk memegang timnas dan juga di Persib. Kira-kira bedanya kayak gimana tuh Kang? Kalau secara permainan saya pikir nggak akan jauh berbeda ya, karena setiap pelatih punya game model sendiri gitu. Jadi dimanapun dia melatih, di tim manapun itu ya karakter si pelatih itu yang akan ada di tim itu gitu. Jadi mau dia di timnas, mau dia di Persib, itu secara permainan akan dibentuk seperti itu gitu. Apa yang dibentuk seperti apa yang dia inginkan gitu. Walaupun mungkin
dengan pemain-pemain yang istilahnya ya berbeda, terus juga bukan pilihan dia gitu kan. Oke. Dan akhirnya sebenarnya Coach Luis Mia tuh awalnya kan datang Bali United kan, waktu yang pada saat Liga mau selesai tuh dia datang ke pertandingan yang Bali United yang semua orang berpikir bahwa Luis Mia akan masuk ke Bali United, tapi ternyata masuknya ke Persib Bandung gitu. Dengan permainan yang sangat ala-ala Spain juga ala-ala Spain juga gitu loh. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama lagi untuk bisa mendapatkan performance terbaik untuk Persib ini sendiri? Ya kalau prediksi saya mungkin di pertandingan ini baru ketiga ya, mungkin di pertandingan ke-5 ke atas lah. 5 ke atas. Ya, 5 ke atas dia udah mulai bisa ya istilahnya apa yang dia inginkan tuh bisa benar-benar terlihat, bisa mulai terlihat juga sama kita penonton juga, karena di 3 pertandingan aja kita udah melihat tuh bagaimana cara dia pendekatan dia terhadap taktikal, terhadap komposisi pemain gitu kan, terhadap lawan yang dihadapi gitu. Malah saya lihat benar-benar sekarang Reki di 3 pertandingan yang bersama Luis Mia ini, Reki benar-benar mendapatkan panggungnya ya. Ya. Reki mendapatkan panggungnya dan alhamdulillah di 3 pertandingan yang ada Rekinya masih mulus menang. Ya. Cuma kemarin memang kebobolan 2 ya. Ya, betul. Nah, yang kebobolan 2 itu menurut Akang sendiri gimana sih? Dan itu di benar-benar awal babak kedua kebobolan langsung gitu. Ya, saya melihat bahwa itu tadi ya, para pemain Persib di babak pertama itu dia pressingnya berjalan cukup baik gitu. Di babak kedua entah itu taktikal, entah itu memang mulai mungkin fisik juga mulai menurun gitu ya. High pressingnya nggak kelihatan. Jadi hanya menunggu aja di setengah lapangan gitu. Dan jatuhnya juga nggak terlalu banyak pergantian pemain ya yang dilakukan di kemarin itu. Ya. Nggak terlalu banyak juga. Dan kita lanjut lagi nih, kita agak melenceng nih. Tadi kan kita mau bahas tanggal 2. Ya. Ini tanggal 2 menurut Akang gimana nih? Siapa yang menang? Kalau saya melihat di tiga pertandingan Persib era Luis Milla, saya merasa yakin Persib bisa memenangkan pertandingan. Yakin? Ya, walaupun mungkin dengan cuman 1 gol. Oh iya, 1-0 jadi berarti dari Akang ya. Ya. Oke. Karena di pertandingan terakhir itu, kalau berarti kan pertandingan terakhir itu pada saat di Liga 1 terakhir ya, waktu di Bali kalau nggak salah tuh. Itu juga sengit tuh. Ya. Walaupun belum ada penonton. Nah, sekarang nih kita nontonnya nanti di stadion tuh di Bon Jovi nih. Di rumah. Di rumah aja. Oke, aman berarti. Jadi menurut Akang 1-0 ya? Ya, saya nanti kita coba cek nanti pada saat tanggal 2. 1-0. Tanggal 2 bakal kayak gimana kita. Oke, kira-kira untuk atmosfer yang akan terbentuk nanti di pertandingan Persija sama Persib itu bakal kayak gimana nih menurut Akang? Seperti biasa ya, bakal panas lah. Bakal panas. Siapa yang bakal ngepres lebih banyak di pertandingan besok? Persib lah. Persib. Ya, saya yakin dengan istilahnya dengan dukungan Boboto, terus juga main kan di kandang sendiri gitu ya. Dan sebisa mungkin kan mereka bisa memenangkan pertandingan, mendapatkan 3 poin. Artinya harus ya setiap tim yang dibiarkan tidak ada tekanan ini akan berbahaya gitu. Ya. Seperti halnya kemarin Barito, ketika tidak ada tekanan dari tim Persib, akhirnya kan bisa mencuri 2 gol. 2 gol dan itu juga ada penalti, kalau masuk kan jadi 3. Ya, beda cerita ya. Nah, ini kan akan sangat berbahaya ketika nanti Persija terlalu dibiarkan leluasa untuk bisa menguasai bola gitu. Intinya jangan kayak
kalau bisa kayak ngasih ke Barito kemarin nggak boleh ngasih bola terlalu lama lah ibaratnya ya. Iya, Kalau betul. bisa jangan ngasih bola. Iya. Kalau saya melihat di babak pertama itu Persib pressing bagus, terus juga ketika hilang bola, mereka counter pressingnya cepat. Jadi Barito juga tidak lama-lama dia pegang bola. Ketika dia ngerebut dari pemain-pemain Persib, pemain Persib segera ya ngambil bola lagi. Akhirnya mereka tidak berkembang di babak pertama. Betul, dan kemarin malah yang ngegolin di Barito malah yang lokal-lokal ya. 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 Oke, biasanya malah kan yang Rafael, ada juga Renan kan, biasanya yang mereka yang ngasih eksekusinya. Oke, kalau misalnya sekarang kita ngomongin tanggal 2 lagi nih Kang, Akang sebagai orang yang pernah ngerasain hal ini, emang bener Kang, semua klub tuh kayaknya kalau udah tahu ngelawan Persib tuh kayaknya pressure-nya buat ngalahin Persib tuh lebih tinggi gitu loh. Ya, saya rasain sih seperti itu ya. Saya rasain seperti itu karena mungkin dengan supporternya yang fanatik banyak gitu ya. Terus juga secara pemberitaan juga Persib ini selalu jadi headline lah. Ya. Jadi setiap tim juga ingin mengalahkan Persib gitu. Oke, itu kayaknya gengsi gitu kalau mau lawan Persib. Ya pokoknya sesuatu lah kalau misalkan bisa mengalahkan Persib gitu. Pasti kalau misalnya dari Kang Eka nih, terakhir Akang sebagai Persib melawan Persija kapan Kang? Terakhir saya berarti di 2002. Kalau nggak salah yang main di Senayan waktu itu 2-2. Golnya 2-2. Ya. Oke, itu zaman-zaman siapa aja tuh Kang? Persija siapa, Persibnya siapa tuh? Persijanya masih ya BP, Ismet, terus Abanda, terus gelandangnya tuh ada yang dari Singapura tuh, saya lupa siapa tuh. Kita ya Christian Gonzalez, terus masih ada. Kalau kok berarti 2008-an ya? 2008, 2009, 2010? Iya, 2011 masih. 2011, oke. Berarti 2018 pun di tahun terakhir ya berarti ya? Di tahun terakhir Akang berkarir? Ya, 2018 itu ketemu Persija tapi saya nggak masuk line up waktu itu. Oke, itu yang kejadian, maaf ada yang... Ya, betul. Yang di GBLA? Ya, yang Gomez itu yang kita menang 3-2. Yang setelah itu langsung diberhentikan atau diskors denda yang gitu-gitu. Ya, dihukum lah, ada hukuman. Itu berarti eranya waktu strikernya Ezekiel ya? Ya. Oke. Mario Gomez waktu itu. Masih Coach Gomez ya. Kalau misalnya sekarang kita ngomong Persija dan juga Persib kan nggak pernah bohong lah kalau kita nggak ngebahas The Jack sama Boboto. Iya. Tapi pernah ngerasain itu era di mana dua supporter masuk satu stadion, Akang? Enggak sih. Udah enggak berarti ya? Udah enggak. Nah, kemarin kan Arema sama Persib udah bisa damai nih kan? Menurut Akang kalau misalnya untuk Persija sama Persib gimana? Oh, sorry, saya nggak ngomong klubnya, Dejek sama Boboto. Ya, seharusnya sih bisa ya. Seharusnya bisa. Tapi kan memang agak susah itu karena melibatkan beribu-ribu orang gitu, yang akan susah di koordinir gitu. Nah ini yang susahnya. Gitu. Oke, tapi yang mau saya pastikan sama Akang nih, sebenarnya ini juga perlu didengar sama semua Boboto dan juga di Jack ya. Tapi sebenarnya pemainnya itu kalau dari sisi pemain kan, antara pemain Persija sama Persibnya, baik dari dulu sampai sekarang sebenarnya apakah berhubungan baik atau memang sama-sama tersulut dengan emosinya para supporter? Kalau pemain sih dari dulu juga berhubungan baik, apalagi kan kita juga sering main bareng di tim nasional gitu ya. Ketika itu gitu. Jadi kalau antar pemain mah nggak ada istilahnya ya jadi lawan itu hanya 90 menit aja.
Nah, itu kenapa harus berlarut-larut kan? Iya kan? Kenapa harus berlarut-larut gitu lah. Iya. Nah kan setelah 90 menit biasa lagi gitu kan. Karena kan mungkin kalau misalnya sekarang kita ngomongnya ya sekarang kita di Persija, besok siapa tahu kita bisa di Persib gitu loh. Ya, betul. Ya kan, jadi memang akhirnya dunia sepak bolanya kalau sama kayak dunia kerja lah, bisa di mana aja gitu kan. Nah, apalagi ngerasain kalau misalnya kita ngelihat sendiri ada Atep juga, ya kan, ada juga kalau misalnya dari Persib ke Persija ada Kang Maman ya. Ya, Tony. Ada Kang Maman, ada Kang Ton. Iya kan, secara apa perpindahan pemain dari Persija atau dari Persija Persib atau Persib Persija kan banyak ya. Banyak. Malah ada yang bolak-balik tuh, Tony Sucipto tuh dari Persija Persib balik lagi gitu kan. Ya kayak gitu kan kejadian gitu. Iya. Kenapa harus bersiteru berlarut-larut kita bilangnya kayak gitu. Oke, itu sudah. Sekarang saya mau lebih kenal lebih dalam sama Kang Eka. Biasanya kita kenal lebih dalamnya di awal, cuma kita bahas pertandingan dulu dari awal. Cuma sekarang kita mau kenalan lebih lanjut sama Kang Eka. Anggaplah kita sekarang semua yang ada di sini dan juga yang nonton tuh belum tahu nih Kang Eka siapa. Boleh dikenalin lagi Kang, dari perjalanan Akang dulu pada saat belum jadi pemain profesional sampai dengan pensiunnya lah ibaratnya. Iya, saya itu lahir kan di Purwakarta ya. 18 Juni 84. Waktu itu 97 saya izin ke orang tua untuk masuk sekolah sepak bola di Uni Bandung. Oh, emang Akang dari Uni juga? Iya, dari Uni. Jadi 97 tuh. 97 terus proses berjalan di Uni ya biasalah ikut kejuaraan-kejuaraan Haorna, Suratin gitu ya. Dan pada akhirnya di usia 16, mungkin waktu itu saya masih 15 lah. Ada seleksi tim nasional usia 16 tuh, waktu itu di Sawangan, dan alhamdulillah menjadi bagian tim nasional usia 16 untuk ikut di turnamen Pra Piala Asia di Nagoya, Jepang. Nah, itu mungkin awal karir ya. Dari situ ada seleksi lagi timnas usia 19, terus juga mulai dilirik oleh Persib waktu itu tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an. Setelah itu saya coba peruntungan di Persija Tim karena memang secara pengalaman kan di Persib juga belum banyak pengalaman. Akhirnya saya coba untuk pindah dulu cari pengalaman di Persija Tim 2003 sampai 2005. 2005 kembali lagi ke Persib. 2005 tuh ya, sampai 2011 2012. Setelah itu pindah beberapa tim dan 2018 pindah lagi ke Persib dan mengakhiri karir di Persib. Kalau untuk di tim nasional itu setelah usia 19 itu saya alhamdulillah setiap event saya masuk tuh. AFF tuh 2 kali, terus pra Piala Dunia sekali, pra Olimpik sekali, Piala Asia, pra Piala Asia, sama SEA Games. Lumayan sering juga ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau di timnas itu sekitar 6 tahunan lah. Di timnas itu 2006 sampai 2012 gitu. Berarti Akang termasuk yang nggak terlalu banyak pindah klub ya? Lumayan sih. Lumayan. Ada Persisam, terus ke Persela, PBR. Padang, banyak ternyata. Ya, Semen Padang, Sriwijaya, terus Persela. Ya. Kembali lagi di sini kita menganggap bahwa yang diajak ngobrol ini tidak tahu sepak bola ya Kang ya. Jadi benar-benar yang oke, kita memastikan lagi. Karena tadi Akang belum sebut untuk klub-klub yang akan mana aja. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan titipan nih, dan ini mungkin satu Akang nggak tahu nih, mungkin pertama kalinya atau sebenarnya sudah pernah klarifikasi di channel-channel sebelumnya. Dulu pada saat pindah dari Persib katanya sempat ada yang rame-rame kan? Ya, waktu itu memang ya ada
ya rame-rame gitu. Itu akhirnya kenapa dan gimana caranya akhirnya menyelesaikan sulutan api tersebut? Ya sebenarnya sih nggak ada apa ya, nggak ada usaha untuk istilahnya meredam itu gitu, karena memang di sisi lain kan ya keluar masuk pindah-pindah klub itu kan dalam sepak bola mah hal yang normal, yang wajar gitu. Jadi ya berjalan gitu aja gitu. Jadi gitu. padam serangan. Ya. Oke, berarti mungkin karena terlalu cinta kali sama sosok Eka Ramdhani sampai harus rame kayak gitu. Emang waktu itu apa aja sih Kang isu-isu yang naik pada saat Kang pindah tuh? Isu-isu yang naik tuh waktu itu apa ya? Ya masalah kontrak. Terus memang waktu itu sih lebih ke bahwa di tahun itu kontrak itu memang udah habis. Udah habis, terus juga saya memang nggak bisa buka seluruhnya di sini ya. Cuman saya lebih ke bahwa ya ini sepak bola gitu. Jadi berganti pelatih, berganti pemain ini hal yang wajar. Dan kalau misalnya ada sesuatu, tetap kan dalam sepak bola yang dicari gimana caranya saya bisa tap in atau nyaman di dalam sebuah klub, mungkin kayak gitu. Iya, betul. Oke. Betul. Sampai sini sih saya paham. Ya. Oke, lanjut nih berarti. Kalau misalnya ngomong era dulu sama era sekarang, kita ngomong era dulu nih Kang. Akang punya histori terbaik, momen-momen terbaik, akhirnya Akang tuh merasa ini sepak bola ini momen terbaik saya dalam bermain sepak bola saya, itu pas kapan Kang? Ya yang pastinya ketika terpilih menjadi pemain tim nasional ya. Oh, di situ malah ya. Karena kalau pandangan saya prestasi tertinggi pesepak bola Indonesia kan masuk tim nasional gitu. Udah kasta tertinggi gitu. Kasta tertinggi gitu kan. Kebanggaan sih bukan kasta ya. Ya, lebih ke kebanggaan. Seperti halnya Lionel Messi juga kan istilahnya mereka dia berprestasi di klub, tapi dia masih penasaran tuh ketika dia membela tim nasional gitu. Bagaimana? Kalau CR7 kan emang dia udah di Portugal kan? Ya, Portugal. Ya, jadi ya bukan artinya sebenarnya mungkin ada juga prestasi-prestasi lain ya selain dari masuk tim nasional gitu, apalagi mungkin sekarang kayak Asnawi, terus Witan gitu. Ini kan bagian dari impian para pemain sepak bola Indonesia juga. Betul. Untuk bisa bermain di Eropa lah gitu. Nah, tapi saat itu ya itu udah menjadi prestasi tertinggi buat saya lah, karena memang berangkat dari Purwakarta itu cita-citanya hanya untuk menjadi pemain Persib aja tuh. Awalnya cuma jadi pemain Persib doang. Ini highlight nih ya. Awalnya cita-cita cuma sampai Persib sebenarnya. Iya, Persib aja tuh. Jalan Tuhan nggak ada yang tahu. Iya, jadi pemain timnas. Jadi pemain timnas dari awal aja ternyata yang saya injak itu bukan stadion Persib, tapi Senayan dulu tuh, GBK. Mantap gitu, Nah, kapan lagi orang Purwakarta? Siapa lagi orang Purwakarta yang udah nginjek Senayan duluan? Siapa lagi? Nggak ada nggak pemain asal Purwakarta? Kayaknya ada juga, nggak ada. Oke. Sip, itu momen terbaik berarti ya. Momen terpuruk pada saat berkarir di sepak bola ada kan? Momen terburuknya ya mungkin ketika saya pindah, terus juga ketika 2018 lah, di akhir karir gitu, karena memang harusnya saya bisa menutup karir itu dengan indah lah gitu. Tapi waktu itu nggak tahu ya, memang kenapa saya memutuskan untuk langsung pensiun di 2018 juga, seperti gairah sepak bola tuh kayak hilang gitu. Oke. Gitu. Tapi sekarang malah menjadi pelatih. Ya.
Itu apa bedanya menjadi pemain dan pelatih? ternyata jadi pelatih itu kerjanya tuh hampir ya kerja full gitu Kang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika beres pertandingan pun kita masih di sini. Kenapa ini anak-anak begini main bola gitu kan? Kenapa saya nggak pasang ini? Kenapa saya pakai strategi ini? Ternyata itu Lebih rumit ya? lebih rumit ternyata. Makanya kalau Pep Guardiola itu dibilang gila sepak bola karena dia bisa jam 3 subuh, jam 2 subuh dia memikirkan taktikal gitu tentang sepak bola. Berarti gitu. Inspirasi Akang dalam latih Guardiola. Iya sih saya senang ketika dia ketika di Barcelona ya, bagaimana dia bisa membentuk tim dan bermain tiki taka di Barcelona gitu, dan sekarang di Manchester City. Jadi mendingan Pep Guardiola atau Sir Alex Ferguson nih? Saya sih lebih ke Pep Guardiola. Oke. Nanti kita tanyain lagi kayak gitu ya. Oke. Berarti kalau dari sisi pelatih yang bisa saya tarik dari obrolan kita, Ya. lebih memikirkan dari semua sisi, semua lini ya. Ya, Dimana betul. kalau pemain mungkin hanya bermain di posisinya, Ya. dan gimana caranya dia menjalankan posisi dia. Betul, memberikan kontribusi kan untuk tim gitu ya. Betul. Tapi kalau pelatih, Oke, rumit. rumit. Lalu bagaimana dengan polemik yang sekarang terjadi di Indonesia, di mana pelatih yang tidak terlalu performance, netizen langsung out. Nah, dari sisi pelatih saya pengen dengar, apakah hal tersebut memang ya sudah memang itu adalah resiko saya sebagai pelatih atau gimana? Ya betul, itu resiko pekerjaan ya, resiko pekerjaan sebagai seorang pelatih ya seperti itu gitu. Setiap penonton yang mungkin datang ke stadion atau mungkin nonton di televisi itu tidak mau tahu tuh, ya entah itu kita sakit, entah itu kita lagi nggak fit gitu ya. Yang mereka pengen tahu kan tim menang, pemain bermain maksimal gitu kan, tidak mau tahu tuh masalah-masalah kondisi di tim gitu kan. Jadi ya ini lebih ke resiko pekerjaan gitu. Yang kalau misalnya memang ini posisinya ada di Akang nih, misalnya Akang melatih klub A di Liga 1, dan ternyata itu adalah posisi di mana klubnya tidak menunjukkan performa terbaik, dan misalnya jadinya kayak Eka out, hashtag rame Eka out. Itu yang saya pengen tahu tuh perasaan orang yang ada di hashtag itu loh, gimana gitu. Karena jatuhnya kan memang saya juga mengakui bahwa kalau misalnya saya melihat sesuatu, ya saya nggak mau tahu, saya maunya klub saya yang saya dukung menang gitu kan. Cuma memang ada berapa klub nih berarti ya kalau misalnya kita ngomong di liga yang udah lumayan. Persib, ada Persis, ada Persik, ada Arema, ada Barito. Lebih dari 5 lah kita ngomong. Dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang pelatihnya keluar. Jadi kayak biasa, Kang. Iya, karena memang kan akan sulit untuk istilahnya supporter paham akan kondisi ini, akan sulit gitu kan. Tidak bisa kita memaksa mereka untuk mengerti situasi, ya. Karena memang penonton mah ya seperti itu, kan gitu. Dan Akang juga kan pernah jadi penonton. Iya. Akang juga pernah jadi penonton, tapi sekarang jadi pelatih juga. Jadi ya gimana caranya saya memenangkan posisi saya lah. Tapi lebih kepada sekarang saya mengerti lah kurang lebih. Kalau dia kayak gitu ya. Karena kan jatuhnya nggak mungkin coach yang keluar itu juga pasti juga sama kayak Akang mikirin gimana caranya. Cuma mungkin apakah faktornya nggak cocok atau kayak gimana kan saya nggak tahu nih Kang. Apakah mungkin masa kejayaannya udah lewat atau gimana, kan ada yang coachnya tuh benar-benar sudah pegang beberapa tahun dan akhirnya mungkin itu bukan performance terbaiknya dia atau gimana kan kita nggak tahu ya. Memang agak sedikit istilahnya bukan berbahaya sih, lebih ke
ini kondisi yang memang tidak bagus gitu ketika istilahnya para supporter ya yang mungkin pengetahuan sepak bolanya tidak sebaik pelatih-pelatih atau direktur teknik gitu ya, bisa menentukan 1-2 pemain untuk keluar atau pelatih. Nah, ini kan saya pikir kurang bagus ya, kurang bagus itu. Jadi ya kalau dulu saya pernah dengar bahwa jangan ada intervensi terhadap pelatih dari manajemen. Tapi sekarang Bobotoh pun bisa intervensi. Oh, pengaruh itu sih kayaknya. Iya kan? Iya. Fakta-fakta. Kan memang faktanya seperti itu bahwa bagaimana Miljan Radovic keluar gitu kalau kita bicara. Ya memang hampir semua gitu, maksudnya tidak hanya di Bandung, di semua klub saya melihat gitu, bahwa supporter sekarang tuh bisa mengeluarkan pemain, bisa mengeluarkan pelatih gitu. Jadinya apa ya? Saya juga nggak tahu, mungkin ada yang baik, ada juga yang mungkin harus dikaji ulang lah ibaratnya. Ya, gitu. Ya plus minus lah. Plus gitu. minus, pasti semuanya ada plus minusnya. Gitu ya. Oke, itu tentang pelatih tuh, dari sisi seorang pelatih. Gitu kan, dari kemarin kan kita belum ada yang belum ada nanya-nanya pelatih gitu. Pelatih SSB. Nggak apa-apa tuh. Nanti juga kan ada yang lain-lain juga gitu ya. Cuma memang sekarang seperti itu yang tadi akan sampaikan. Ya saya bisa menyampaikan karena saya pernah jadi bobotoh, pernah jadi pemain, juga sekarang mungkin lagi nyoba untuk meniti karir di kepelatihan gitu. Oke, harapan Akang buat, ya kita bisa ngomong harapan Akang buat Persib lah, apa kan? Buat Persib, ya kalau secara prestasi mah udah pastilah ya. Kita sebagai istilahnya bobotoh sekarang nih ya ingin Persibnya berprestasi di Liga 1 ini gitu ya. Ya juara lah, juara. Tapi kedepannya itu saya pengen bahwa ketika Persib mempunyai pelatih hebat itu juga biasanya nih saya lihat pelatih Eropa itu turun juga ke akademinya gitu loh, akademi Persibnya mungkin gitu kan. Jadi mencari bibit ya. Nah, iya maksudnya gini, Luis Milla itu tidak hanya di seniornya doang gitu, tapi loh. mulai sampai ke bawah juga. Nah itu karena kan gini, kalau kita istilahnya kita bisa investasi jangka panjang gitu loh. Jadi tidak hanya Luis Milla pegang misalkan 1-2 tahun dan Persib juara, tapi setelah itu Luis Milla pergi, nah ini kebakaran jenggot lagi, ya, nggak punya terus bibit-bibit lagi. Nggak punya bibit-bibit lagi, terus atau mungkin kita bisa tahu di Eropa itu seperti apa sih melatih usia segini, dan pada akhirnya kan nanti juga secara otomatis pelatih-pelatih yang di akademi itu bisa tahu latihan seperti apa yang diterapkan di Eropa gitu. Jadinya lebih kepada selain melatih juga kita mengadaptasi ya. Iya, betul. Oke, gitu. Jadi nanti Persibnya, tim Persib seniornya berprestasi, ini juga sudah mempersiapkan penerusnya gitu loh. Oke, kalau misalnya untuk yang kayak sekarang kan yang pelatihan timnya Coach STY kan dia senior, U23, U20, sama U19 ya. U16-nya baru Coach Bima. Oke, jadi kalau bisa sih sampai situ ya. Iya. Oke, sip. Terima kasih Kang Eka sudah meluangkan waktu bersama Bibit dan Dia Ketiento. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sehat selalu Kang. Terima kasih.